Yo, welcome back to my channel. Oke teman-teman, seperti video gue sebelumnya, gue kali ini masih akan membahas salah satu alat uji medis yang gue beli dari e-commerce. Tapi sebelum gue melanjutkan video ini, gue akan memberitahu kalian beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan harus kalian pahami sebelum kalian nonton video gue. Jadi gue harap kalian memperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, video gua kali ini hanya ditujukan untuk memberitahu kalian bahwa ada alat uji HIV yang bisa kalian temukan, kalian beli di e-commerce dan bisa kalian gunakan sendiri di rumah. Jadi kalian bisa ngetes, istilahnya kalian bisa menggunakan alat uji HIV ini di rumah kalian sendiri, mungkin dengan bantuan adik atau kakak kalian atau orang tua kalian atau kalian sendiri pun itu kalian bisa menggunakannya. Jadi nggak repot. Terus gua juga istilahnya ngasih tahu bagaimana cara menggunakan alat ini. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah yakin beli gitu ya dan kalian udah punya di rumah, kalian bingung nih gimana sih cara pakainya, gue pun bakal ngasih tahu kalian bagaimana tutorial menggunakan alat uji HIV ini gitu. Itu jadi video ini hanya terbatas dari dua hal itu aja. Gue cuma ngasih tahu bahwa ada alat uji HIV yang dijual di pasaran. Yang kedua adalah kalau misalnya kalian udah beli, bagaimana cara menggunakannya. Cuma sebatas itu aja. Jadi gue tidak menyarankan, gue tidak istilahnya kayak gue nggak ngajarin kalian untuk menggunakan alat ini. Gue nggak ngajarin, gue cuma ngasih tahu aja, sebatas itu aja ya. Jadi gimana ya, kalau misalnya namanya alat uji HIV atau alat rapid test lain, itu kan memang dia selalu punya resiko gitu ya, selalu punya resiko. Dan kalau misalnya kalian memang sudah tahu resikonya, kalian sudah tahu konsekuensinya, dan kalian memang sudah yakin ingin menggunakannya, ingin ngetes diri kalian sendiri, barulah kalian lanjutkan menonton video gua kali ini. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu, aduh gua nyoba nggak ya atau semacamnya gitu ya, better, jauh lebih baik kalian itu konsultasi dulu ke dokter. Jadi kalian konsultasi ke dokter, kalian tanya kira-kira apa yang harus kalian lakukan. Apalagi kalau misalnya memang kalian sudah merasakan gejala-gejala penyakitnya. Jadi itu kalau kalian memang sudah merasa gejala-gejalanya sih, saran dari gue kalian nggak menggunakan alat rapid test ini, tapi kalian langsung ke klinik, ke puskesmas ataupun ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas untuk pengujian HIV gitu ya. Nah kalau misalnya kalian udah benar-benar yakin nih gue mau nyoba, kalian juga harus tahu resiko dan konsekuensinya. Untuk resiko, kalian harus tahu yang namanya kita menggunakan alat uji medis, mungkin ada human errornya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mencoba untuk melakukan ini sesuai jalur prosedur, ya seharusnya sih nggak ada masalah ya. Gue pun nanti bakal ngasih tahu kalian, gue bakal menunjukkan bagaimana cara menggunakannya sebisa mungkin sesuai dengan prosedur yang memang sudah diharuskan gitu ya. Tapi ada risiko lain, contohnya kalian itu infeksi atau kalian pendarahan gitu ya, karena kalian salah menggunakan lancetnya, terus pendarahan, terus atau infeksi, ada virus, ada kuman gitu ya di alat yang kalian gunakan. Itu memang resiko kalian menggunakan ini sendiri di rumah tanpa ada pengawasan dari tenaga ahli, ya pasti ada resikonya. Jadi gue selalu menyarankan kalian kalau misalnya pengen tes sama orang yang memang ahli di bidang medis, sama orang yang memang tahu prosedurnya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya memang kalian udah tahu nih resikonya, kalian tetap mau ngelakuin, ya itu tanggung jawab kalian sendiri. Yang kedua, masalah konsekuensi. Masalah konsekuensi ini bakalan muncul kalau misalnya hasilnya itu reaktif maupun non reaktif. Kalau misalnya non reaktif, mungkin kalian bisa nyantai, bisa tenang dan lain sebagainya. Tapi gue akan menyarankan kepada kalian, even non reaktif, kalian tetap harus menjaga pola hidup sehat kalian. Kalian jangan, istilahnya jangan sembarangan lah kayak gitu. Tetap berusaha hidup dengan sehat. Kalau misalnya reaktif, kalian harus tahu gitu loh, harus tahu resiko konsekuensinya itu seperti apa. Jangan kalian langsung wah ini gue reaktif nih, jangan-jangan gue gimana apa segala macam, otak kalian udah mikir sana sini gitu ya. Karena gue harus ngasih tahu kalian juga yang namanya alat rapid test, dia memiliki false negatif maupun false positif yang tinggi. Jadi kalau kalian negatif belum tentu juga negatif, kalau kalian positif pun bukan positif ya, salah gue ngambil istilahnya. Kalau kalian non reaktif belum tentu kalian
negatif. Kalau kalian reaktif belum tentu kalian positif. Nah, itu yang benar istilahnya ya. Jadi kalian itu benar-benar harus pahami itu dulu, bahwa ini bukan alat uji satu-satunya. Ini bukan istilahnya acuan utama pada saat kita ingin ngetes apakah tubuh kita itu memiliki virus atau enggak. Jadi ini sebagai apa ya, kayak sebagai awal-awal aja lah, awalan aja. Kalau misalnya non reaktif ya mungkin kalian bisa ulang lagi di 3 minggu atau sebulan atau 3 bulan kemudian. Kalau kalian reaktif, kalian saran dari gue langsung konsultasi sama dokter gitu ya. Jangan pusing dulu, jangan gimana-gimana dulu. Kalian konsultasi ke dokter, kalian bilang kalian udah menggunakan alat uji mandiri untuk virus HIV dan ternyata dia reaktif. Nah, nanti kalian setelah konsultasi tanya atau bakalan dikasih tahu sih kira-kira prosedur setelah itu apa. Entah kalian disuruh ke lab, kalian uji di sana atau kayak gimana, itu ikutin aja gitu ya. Jadi memang yang namanya kita menguji atau kita cek lab atau cek kayak gini mandiri sendiri di rumah, pasti ada resiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu dia yang gua nggak mau disalahkan. Jadi video ini bener-bener gue ngasih tahu ada dan caranya seperti apa. Tapi kalau misalnya apapun ada sesuatu yang terjadi kepada kalian pada saat kalian menggunakan alat ini dan lain sebagainya, gue tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Jadi tanggung jawab sepenuhnya milik kalian. Gue hanya istilahnya hanya memberikan informasi, memberikan edukasi bahwa alat ini ada di pasaran dan bisa digunakan sendiri di rumah. Udah sebatas itu aja ya. Gue berkali-kali ngomong kayak gini supaya kalian benar-benar yakin bahwa pada saat kalian membeli dan menggunakan alat uji HIV ini di rumah, semua resiko dan konsekuensi itu adalah milik kalian dan tanggung jawab kalian sendiri gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Ini adalah alat uji HIV yang gue beli dari toko manjur ya. Ini adalah alat uji HIV 1 dan 2 dari One Step. Dia sudah terdaftar di Kemenkes RI. Jadi di bagian belakang nih, di sini nanti kita bakalan lihat lebih jelas pada saat gua unboxing. Dia sudah mencantumkan nomor registrasi alat kesehatan di Kemenkes RI. Nah, gue kan nggak terlalu percaya, gue selalu kayak gitu, dan gue langsung nyari di Kemenkes RI. Gue langsung nyari di daftar alat kesehatan yang terdaftar di sana. Jadi pas gue cek, gue cari nomor registrasinya, memang dia muncul ada One Step alat uji HIV ini dari Danpak. Jadi dia itu bukan produsennya, dia kayaknya sih ya kayak distributor untuk di Indonesia aja. Tapi kalau misalnya untuk produsennya sendiri sih di sini ada Nantong Against Biotechnology Co Limited China. Jadi ada juga di Kemenkes RI, terdaftar juga produsennya siapa gitu ya. Jadi gue ngerasa ini sudah cukup aman karena kalau udah terdaftar di alat kesehatan yang memang boleh diedarkan di Indonesia, Kemenkes juga sudah bilang ini alat memang punya izin edar, ya harusnya sih ya ini aman untuk digunakan gitu ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja deh kita bakalan unboxing produk ini dan gue bakal kasih tahu kalian juga bagaimana cara menggunakan alat ini, yaitu One Step alat uji HIV 1 dan 2. Oke teman-teman, sekarang gue bakalan langsung aja unboxing produk ini ya. Ini adalah alat uji HIV 1 dan 2 dari One Step. Di sini ada keterangan cassette, style anti-HIV, 1+2 rapid screen test, whole blood. Lalu langkah praktis, cepat pribadi, isi 1 tes untuk 1 kali pakai. Dan di sini ada hologram segel dari Danpak. Oke, di sini One Step bla bla bla. Di sini juga sama tapi beda warna aja. Ini belakangnya. Oke, Kemenkes RI LKL bla bla bla, marketed by PT Danpak Pharma Jakarta Indonesia. Baik digunakan sebelum lot 2020-0310, expirednya masih Maret 2022. Lalu di sini ada prosedur penggunaan dan juga informasi hasilnya itu nanti kalau udah ketemu gitu ya, udah ada keluar garisnya atau nggak keluar garis, itu nanti maksudnya apa ada di sini. Ada positif, negatif, invalid dan invalid. Oke, langsung aja kita buka.
Oh, ini ada cara mudahnya ya. Ini di bagian belakangnya sama kayak buka permen atau rokok gitu ya. Oke, sebelumnya kita buka aja. Oh, oke. Oh, dia bagus ya, maksudnya nggak kayak yang kemarin rapid test itu. Oke, mari kita mulai. Wajib dibaca sebelum melakukan tes. Di sini ada pengantar, kalian bisa stop kalau misalnya kalian mau baca ya. Kalian pause aja dulu, ini gue deketin biar jelas kalian lihatnya. Ini ada daftar isi, lalu ada pengantar. Kalian pause saja kalau misalnya emang mau baca. Oke, ini adalah pengetahuan kita ya, baru ya, gue pun masih baru baca ini pencegahannya. Oke, ini ada siapa yang sebaiknya melakukan tes HIV, lalu deteksi dini, ini terakhir. Jadi ini dua-duanya seperti yang tadi gue bilang ya. Kalau reaktif apa, non reaktif apa. Oke. Lanjut, ini ada guidebooknya, ada cara penggunaan. Oke, jadi nanti nunggunya 15 menit ya, sekitar 15 menit. Ini hasilnya. Yang tadi ada juga di kemasannya ya. Oke, ini unsur dukungan. Dan selesai. Oke, ini kita mendapatkan ini apa ya? Ini 2 lancet. Kita punya 2 lancet. Oke, kita keluarin dulu aja. Ini ada alcohol swabs. Oke. Dan ini ini cairan buffernya. Lalu ini adalah kasetnya. Ini nanti yang akan kita taruh sampel darah kita dan juga cairan buffernya. Oke, jadi itu ya isi dari gue rapin dulu deh biar kelihatan jelas.
isi dari satu paket alat uji HIV 1 dan 2 dari One Step tuh ya, seperti ini. Ada guidebook, ada pengenalan HIV, alcohol swabs, ada cairan buffer, lancet, dan juga kasetnya. Jadi ini oke sih untuk kemasannya ya. Oke, kita sekarang lanjut aja bagaimana cara menggunakan alat-alat yang sudah disediakan ini supaya kita bisa ngetes kita istilahnya reaktif nggak sih HIV gitu ya. Oke, jadi gue barusan baca dulu cara penggunaannya, karena untuk lancetnya dia berbeda dari lancet yang gue gunakan pada saat gue tes rapid test untuk COVID ya. Jadi di video sebelumnya kan gue udah rapid test COVID, dan itu lancetnya yang dikasih itu beda sama yang ini. Jadi gue harus baca dulu, dan sekarang udah oke lah, kayaknya udah siap. Tinggal kita siapin ini aja. Ini ada alcohol swabs, ada kasetnya, ada cairan buffer, dan ini lancet 2. Jadi kalau gagal satu bisa ada cadangannya gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kita coba buka ininya dulu, kita siapin. Kalau bisa jangan terlalu lama setelah ini dikeluarin. Oke, ini ada kasetnya. Lalu ini ada pipetnya juga. Oke, ini pipetnya ya. Oke. Seperti biasa kita buka dulu alcohol swabs-nya. Lalu kita bersihkan bagian yang akan kita gunakan untuk mengambil sampel. Oke, ini gue taruh sini aja deh buat alas si pipet. Oke, sekarang kita buka lancetnya. Ini tadi yang baru gue pelajarin ya. Jadi cara bukanya itu diputar. Oke, dikeluarkan. Jarumnya ada di situ. Ini tinggal didorong sampai si yang ingin ini mengeluarkan darahnya. Kita coba ya. Oke, dia sudah nusuk. Nah, oke, gimana caranya supaya dia keluar? Kita tekan-tekan sampai kira-kira cukup ya, baru kita langsung ambil pipetnya. Oke, banyak ya. Kita ambil sampelnya. Oke, harusnya cukup sih ya. Ini kita teteskan ke bagian ininya. Oh, kurang ya. Oke, harusnya sih udah cukup ya. Sekarang kita buka cairan buffernya. Dan kita tetesin ke sampel yang tadi ya. Untuk goyang dia.
1 tetes, 2 tetes. Oke, 2 tetes cukup. Ini kita pakai buat bersihin aja. Oke, sekarang kita tinggal menunggu hasilnya ya. Seperti yang tadi dibilang, hasilnya akan muncul sekitar 10 sampai 15 menit. Dan jangan membaca hasilnya kalau sudah lebih dari 20 menit. Oke, itu jangan lupa ya. Jadi ini kita tunggu lagi aja. Oke, teman-teman, sekarang kayaknya udah sekitar 15 menit nih. Udah ya 12-13 menit lebih. Kayaknya nggak ada garis lain yang akan muncul. Jadi cuma satu garis itu aja yang ada di huruf C ya, kelihatan ya. Oke, kelihatan nggak tuh? Coba cek dulu. Nah itu, cuma ada satu garis di huruf C. Sekarang kita kembali ke cara penggunaan. Kita cek satu huruf C itu apa sih artinya gitu ya. Oke, kita cek di sini. Oke, satu garis di huruf C artinya non reaktif. Kalau reaktif itu dua-duanya ada garis, invalid kosong, T-nya aja itu kosong. Tapi kalau C-nya aja satu garis di C, dia non reaktif. Oke, kelihatan ya. Oke teman-teman, jadi menurut alat rapid test HIV ini, alat uji HIV 1 dan 2 dari One Step ini, gua non reaktif HIV. Jadi gua aman dari HIV gitu ya, menurut alat rapid test ini. Jadi menurut alat uji HIV One Step ini, gua non reaktif virus HIV. Jadi dalam tanda kutip, so far untuk pengujian pertama ini gua aman. Jadi gua bisa lebih lega lah ya, istilahnya. Oke, untuk ujian ini gue lolos gitu ya. Tapi balik lagi, jangan menjadikan alat uji ini, alat rapid test ini sebagai apa ya, acuan utama, apalagi acuan satu-satunya bahwa kalian itu terbebas dari virus HIV. Jadi kalau pengen make sure lagi, better kalian ke lab atau kalian konsultasi dulu ke dokter. Nanti kalian lihat, kalian tanya kira-kira langkah selanjutnya apa ya dok gitu ya. Jadi biar setelah konsultasi kalian mendapatkan saran yang terbaik memang dari ahlinya, yaitu dokter gitu ya. Oke, jadi tadi gue udah ngasih tahu kalian kita dapat apa aja sih di dalam paket alat uji HIV 1 dan 2 dari One Step ini. Terus kita juga udah nyoba gimana sih cara menggunakannya, lalu sudah kita samakan hasilnya dengan informasi yang ada di buku panduan. Nah, kalau misalnya kalian udah beres nih, udah selesai nih pengujiannya, udah selesai semuanya, hasilnya udah keluar, kalian udah tahu, jangan lupa kalian beresin, karena ini alat medis ya, jangan lupa kalian beresin. Kalau bisa kalian bungkus dengan ziplock gitu ya, plastik ziplock atau apapun yang benar-benar tertutup rapat. Lalu kalian buang kalau ada ke tempat sampah khusus medis. Tapi kalau misalnya nggak ada pun ya setidaknya kalian pisahin lah, jangan benar-benar disatuin sama bekas makanan dan lain sebagainya. Saran dari gue sih seperti itu gitu ya. Oke teman-teman, jadi kalian udah tahu ya mengenai alat uji HIV 1 dan 2 One Step ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah video yang gue buat untuk membahas produk alat uji HIV 1 dan 2 dari One Step. Jadi mereknya adalah One Step dan gue membeli produk tersebut dari toko Manjur. Jadi kalian bisa cek di bagian deskripsi video ini. Kita juga udah lihat kita dapat apa aja sih di dalam paketnya kalau kita membeli produk ini. Tadi kita udah lihat ya, ada Lancet, ada testing keset, ada buffernya juga, terus ada pipet, terus ada alcohol swab, pokoknya yang tadi kalian lihat sendiri. Terus gue juga udah ngasih tahu kalian bagaimana cara menggunakannya. Jadi kalian mungkin kalau misalnya cuma baca buku petunjuk kalian bingung ini gimana sih caranya, kalian bisa lihat secara langsung video dari gue. Jadi kalian bisa paham,
oh ini tuh kayak gini, ini tuh cara buka lensetnya tuh diputer, terus kalian cara nusuk jari kalian itu seperti apa, jadi kalian bisa lebih jelas lah taunya gitu ya. Oke teman-teman, kalau misalnya kalian pengen beli, langsung aja klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video ini. Dan sekarang kalian sudah menjadi lebih tahu bahwa ada alat uji HIV 1 dan 2 yang bisa kalian beli di e-commerce dan kalian gunakan sendiri di rumah. Salah satunya adalah One Step alat uji HIV 1 dan 2. And now you know more.